Siapa yang salah? Apakah Allah tidak sayang kepada orang yang beriman? إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini sedang dihadapkan bencana besar yang menimpa seluruh dunia, COVID-19. Pada saat Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan risalah kepada kaum Quraisy, mereka tidak percaya, tidak mau menerima, bahkan menolak. Dan yang lebih dahsyat lagi, mereka sampai menantang Allah, meminta diturunkan azab seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Mereka berkata, ingatlah ya Allah, jika adalah yang dibawa oleh Muhammad itu betul-betul dari Engkau yang hak, maka kami tidak percaya. Turunkanlah atas kami hujan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Begitulah mereka menantang Allah, meminta diturunkan azab. Tapi anehnya, Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Allah tidak menimpakan yang mereka minta. Sementara kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, begitupun menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Tapi bencana itu masih menimpa kita. Kenapa sampai demikian? Siapa yang salah? Apakah Allah tidak sayang kepada orang yang beriman? Inilah yang kita perlu menyadarkan diri kita sendiri. Jawabannya sebetulnya ada di dalam ayat berikutnya, surat Al-Anfal ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Tidak adalah Allah akan mengazab mereka itu, orang-orang kafir itu. Wa anta fihim, engkau ada pada mereka Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak adalah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka bertobat minta ampun kepada Allah. Dari ayat yang kita baca tersebut, ada persoalan pokok yang menghambat azab atau musibah besar itu terjadi di muka bumi ini. Pertama, Muhammad ada pada mereka. Artinya Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah itu punya tugas, punya kewajiban. Pertama, menyampaikan risalah Allah. Yang kedua, mencontohkan. Yang ketiga, mencarikan solusi atau menyelesaikan persoalan umat. Bagaimana umat-umat Islam atau orang-orang yang beragama itu bisa beragama dengan baik. Tidak terhalang mereka, tidak terhambat mereka.
di samping nanti beramal ma'ruf nahi mungkar. Inilah fungsi Rasulullah SAW. Rasulullah sedang aktif-aktifnya melakukan kegiatan tersebut. Inilah yang menghambat Allah tidak menurunkan azabnya. Allah tidak menurunkan musibah bencana besar walaupun orang kafir Quraisy itu memintanya. Yang pertama. Yang kedua, mereka yang bersalah, yang telah melakukan perbuatan dosa tersebut, mungkin yang pernah menentang Allah, mereka mau minta ampun dan bertobat. Ini pun akan menghambat bencana atau musibah tersebut. Inilah yang perlu kita sadari. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita mengetahui COVID-19 itu muncul pertama kali di Wuhan, di negara Tiongkok, yang pada saat itu dikuasai oleh Partai Komunis Cina, Tiongkok tersebut. Dan di suatu provinsi, ada namanya Provinsi Xinjiang, itu mayoritas penduduknya Islam, yang banyak dihuni oleh suku Uighur. Mereka itu lebih dari 1 juta sampai kalau menurut pakar-pakar ahli mendekat kepada 2 juta kaum muslimin tersebut. Mereka dimasukkan ke kamp-kamp pelatihan kata penguasa Partai Komunis tersebut, dengan alasan untuk mengantisipasi teroris. Tapi kenyataannya, mereka orang yang beriman tersebut di sana dilarang sholat, dilarang berpuasa, begitupun ibadah-ibadah lain. Bahkan mereka dipaksa memakan babi, memakan yang diharamkan oleh Allah. Coba kita bayangkan kaum muslimin. Coba kita bayangkan kejadian seperti itu, kejahatan yang amat besar. Kalau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang mungkin satu daerah, taruhlah nanti perjudian, perzinaan, itu paling-paling hanya menimpa daerah itu sendiri. Kalau kaum muslimin atau orang-orang yang tahu tidak berusaha mencegahnya. Tapi kalau sudah melakukan tindakan-tindakan yang melarang orang-orang yang beriman itu untuk beribadah kepada Allah, padahal bumi ini milik Allah, Allah yang menciptakan segala-galanya, mereka beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kejahatan, ini akan mengundang masalah-masalah besar. Terlebih-lebih tugas kerasulan tidak kita jalankan sebagai kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Seharusnya begitu kita mendengar kejadian-kejadian seperti yang kita sampaikan tadi terhadap suku Uighur, kaum muslimin yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan harus mencegah hal yang demikian. Bahkan seharusnya mereka menyelamatkan supaya mereka bisa beragama dengan baik, beribadah dengan baik. Tapi kalau seandainya ini tidak dilakukan, inilah yang mengundang bencana besar seperti COVID-19 ini. Inilah sebabnya perlu kita kaum muslimin menyadari hal yang demikian. Jadi kenapa bencana besar itu menimpa kepada kaum muslimin, begitupun kepada semuanya? Karena kita membiarkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menghalang-halangi umat-umat Islam atau orang yang beriman kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kami mengingatkan kepada kaum muslimin semuanya, begitupun yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk masa mendatang, jangan kita biarkan perbuatan jahat, perbuatan maksiat
ini akan mengundang bala musibah. Terlebih hebat lagi kalau ada tindakan-tindakan orang-orang yang melarang orang yang beriman beribadah kepada Allah. Seperti Partai Komunis Cina yang ada di Tiongkok itu. Sebab ini akan mengundang bala. Begitupun nasihat kami, himbauan kami kepada orang-orang yang non-Islam yang merasakan akibat COVID-19 ini. Anda boleh benci kepada Islam, tidak suka kepada orang Islam, tidak mau menerima Islam. Tapi yang penting Anda harus ingat, jangan sekali-kali menghalangi orang yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Ingat, bumi ini milik Allah, Allah yang punya seluruhnya. Inilah nasihat kita. Mudah-mudahan dengan terjadinya bencana COVID-19 ini, kita orang yang beriman minta ampun kepada Allah. Karena kelemahan kita, kelalaian kita. Begitupun kita mesti bersabar menghadapinya. Dengan bersabar akan menjadi kebaikan bagi orang yang beriman. Begitupun bagi orang-orang yang non-Islam. Jadikanlah ini pelajaran. Mudah-mudahan musibah ini cepat diambil oleh Allah, dalam arti diselamatkan kita seluruhnya secepatnya. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن في الدنيا سلاما وظلا